Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel kita. Nah, kali ini kita mau nge-spill tempat untuk menginap yang bisa kita reservasi kalau kita lagi ada di daerah Anyer. Tapi sebelumnya please banget nih subscribe dulu channel YouTube kita ya di Asal Review, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. Oke, jadi kali ini kita akan nge-review salah satu tempat menginap yang ada di daerah Anyer. Tempat ini sih bukan tempat menginap yang baru gitu ya guys, karena ini udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat reviewnya di Google itu ulasannya mantap lah ya, di atas bintang 4 gitu. Sebenarnya nih kita tuh udah pengen nginep di sini pas waktu kita lagi nyari tempat rekomendasi buat nginep di daerah Anyer. Cuman karena harganya yang terlalu pricey, akhirnya kita membatalkan ya kita itu. Dan finally malam ini kita menginap di sini di Kadena Glamping Dive and Resort. Jadi ini tuh ceritanya lagi ada family gathering guys. Jadi ya lumayan lah ya, kan dibayarin gitu dari perusahaan suami, asik. Jadi istilahnya kita nggak perlu ngerogoh kocek terlalu dalam untuk bisa nginep di sini. Oke, yuk kita mulai review tempat ini. Nah, untuk area di sini itu adalah area parkir mobilnya. Ya, muat lah untuk sekitar 20 sampai 30-an mobil gitu. Dan langsung di depan area parkir langsung kita disambut sama bagian resepsionisnya. Untuk area resepsionisnya itu terbuka ya guys, jadi kayak ada angin sepoi-sepoi yang lewat dan suasananya tuh adem gitu. Nah, dari resepsionis ini ada 2 jalan setapak yang bisa kita lewatin untuk menuju ke kamar kita, ke tendanya kita gitu, karena kan ini modelnya glamping ya. Untuk posisi saat ini kita sedang menuju ke area glamping kita. Dan kebetulan tempat kita glamping itu atau tempat kamar kita itu pas banget di samping dengan restonya. Dan ini memang pas banget letaknya itu di pinggir pantai gitu guys. Nah, ini kamar kita, kamar 12. Yuk kita intip di dalamnya ada apa aja sih. Setelah membuka pintu kamar, kita langsung disambut nih sama roman-roman camping tapi mewah gitu loh guys. Nah, kita langsung spill aja nih di bagian kanan dari pintu masuk itu kita langsung bakal nemuin meja TV, dimana di sampingnya itu udah disediakan juga botol air minum, terus ada pemanas air dan juga teh dan lain sebagainya, ada kopi juga tentunya. Terus di bawah dari meja TV ini ada tempat sampahnya. Lalu kita ke sebelah kirinya nih ada kursi untuk bersantai. Ini lumayan nih kalau kalian mau bobok-bobokan cantik, bisa tuh di sebelah situ. Lanjut untuk bagian kamar tidurnya nih guys, dia itu dialasin papan kayu gitu dan gak terlalu tinggi. Ini ukuran kasur king bed deh. Jadi bisa buat 2 sampai 4 orang. 4 orangnya maksudnya tambah 2 anak kecil ya, 2 orang dewasa dan 2 anak kecil, ini masih muat. Terus di samping dari tempat tidur kita itu ada telepon yang nyambung juga ke resepsionis. Next ke bagian belakang ini ada area untuk naruh pakaian kalian. Terus disediakan juga sendal yang bisa kita pakai selama kita berada di dalamnya. Nah, kita buka lemarinya nih guys. Ternyata di dalam sini ada semprotan untuk serangga, karena ya namanya juga glamping ya guys, khawatirnya ada nyamuk gitu, jadi kalian bisa semprot. Terus tadi juga ada berangkasnya. Lalu di area sebelah sini adalah area kamar mandinya. Memang nggak terlalu luas tapi cukup lah ya. Cuman aku rada gimana gitu sama model ininya, apa nih namanya, pintu kamar mandinya gitu. Untuk showernya sendiri itu bisa air panas dan juga normal. Terus di sini disediakan juga sabun mandi dan juga sampo-nya. Lalu selain itu di kamar mandi juga disediakan hair dryer, terus amenitiesnya juga lengkap. Nah, untuk pintu kamar mandinya tuh bentuknya seperti ini, jadi kita harus ngebuka dua-duanya. Baik, dia sih bisa didorong, bisa juga ditarik.
cuman kayak ribet aja sih menurut aku, buat keluar masuknya tuh jadi rada ribet ya guys. Makanya aku tadi bilang kayak kurang srek sama pintu kamar mandinya. Dan untuk kalian yang bertanya kita nginepnya di tipe apa, nah kita tuh kali ini nginepnya di tipe glamping deluxe. Untuk luasnya itu 30 meter persegi, dan untuk biayanya untuk hari biasa itu 1.800.000. Setiap kamar memiliki kayak teras gitu ya guys, dan udah ada 2 kursi di depan pintu kamar, dan juga disediakan tempat untuk ngejemur handuk ataupun pakaian kalian yang basah. Next kita ke area sebelah sini di Kadena Glamping Dive Resort. Itu ada kolam renangnya guys, tapi memang nggak luas ya. Di sini tuh sebenarnya pemandangannya aku yakin banget sih pasti bakalan cakep kalau misalnya cuacanya tuh mendukung. Misal cuacanya tuh cerah gitu, jadi kita bisa menikmati sunset, berenang sambil nikmatin sunset. Cuman karena tadi sore itu di sini hujan deras, jadi ya suasananya seperti ini guys, mendung dan ya kurang cerah lah, tapi nggak apa-apa. Kita seneng kok bisa menikmati suasana sore menjelang malam di Kadena Glamping. Lanjut yuk kita intip meeting roomnya, karena kebetulan ini acara dari tempat kerja suami aku, makanya ada acara malam dan kita booking meeting roomnya. Dan untuk makan malam kali ini kita tuh kan karena rombongan ya, jadinya pesen tambahan gitu guys untuk menu makan malamnya, dan menunya sih enak-enak dan juga worth it kok. Ada chicken corn soup, terus ada nasi goreng, nasi putih, nasi goreng seafood, ya macem-macem lah, kalian bisa milih sesuai kesukaan kalian gitu. Dan selain makanan yang bervariatif, dia tuh ada dessertnya juga variatif, terus jenis minumannya tuh juga variatif banget. Jadi ya kalian tinggal pilihlah sesuai kesukaan atau selera kalian. Untuk saat ini kita sudah ngumpul semuanya personil dari keluarga ya. Namanya juga family gathering, jadi ya banyak orang, setiap orang bawa keluarganya masing-masing. Jadi ya segini banyak muatnya meeting room ini. Dan di sini tuh kita ada acara perpisahan juga karena ada senior dari suami aku yang mau purna tugas. Dan ya inilah aku dapat job tambahan. Suruh nge-MC, suruh ya meramaikan suasana, tapi nggak apa-apa lah, ikut seneng gitu. Apalagi di sesi ini kita juga ngajak main bocil-bocil gitu kan, karena mereka kan istilahnya kadang apa ya, ini kan kayak acara orang dewasa gitu, jadi kadang mereka tuh suntuk kalau misalnya kita ajak mereka main ke ikut acara kita, jadi mereka ikut fun, kitanya juga seneng. Dan acara malam sudah berakhir, yuk kita balik lagi ke kamar kita guys, karena kita udah ngantuk banget. Ini sekitar jam 11:30 malam. Selama tidur malam aku tuh tidurnya nggak nyenyak guys, nggak tahu kenapa aku kayak ngebayangin kan ini tuh di bibir pantai banget ya, jadi kayak suara ombaknya tuh bener-bener yang kenceng, terus kayak ngebayanginnya nauzubillah deh. Karena aku nih udah 2 kali nginep di daerah Anyer ya, dan aku khawatirin tuh takutnya tsunami atau apa gitu loh. Serem gitu denger suara ombaknya tuh nggak bisa bikin tidur nyenyak gitu. Nah untuk saat ini kita lagi ada di tipe superiornya nih guys. Itu tempatnya letaknya kayak beda gang gitu doang sih sama tipe yang deluxe, yang tipe kamar yang kita pesen gitu. Nah untuk area sini kan deluxe, nah sebelah sananya tadi tuh tipe yang superior. Karena sembari menunggu jam makan pagi atau jam sarapan dibuka, makanya kita tuh jalan-jalan muterin areanya Kadena Glamping Resort. Kita jalan-jalan ke yang tipe superior, terus ini kita juga santai-santai dulu di pinggir kolam renang. Aku tuh sebenarnya pengen nyebur, pengen main air, cuman males bawa baju basah. Jadinya ya udah duduk-duduk aja di pinggir kolam renang sambil moto-motoin lah ya, buat story buat bikin IGS, story WA gitu kan. Dan setelah waktu makan tiba, itu sekitar 7 pagi, kita sudah mulai bisa ngambil sarapan. Dan ya inget ya guys, jangan kalap, oke? Karena seperti hotel mewah lainnya, menu sarapannya tuh bervariatif, dari yang tipe berat sampai yang ringan, semuanya ada. Dari nasi,
bubur, soto, indomie, buah-buahan, makaroni skutel, dan lain sebagainya, semuanya ada. Ya, yang ada di sini sih. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak usah dicari gitu. Nih kan seperti yang aku bilang tadi, ada stand Indomie guys. Jadi kalau kalian lagi apa ya, namanya juga Indomie, siapa sih yang bisa melewatkan kenikmatan makan Indomie gitu kan. Karena ujung-ujungnya suami aku aja tuh walaupun udah ngambil nasi gitu, dia tetap pesen Indomie guys. Ya lanjut, kalau kalian gak biasa sarapan dengan yang berat-berat, kalian bisa makan nih, ada waffle, terus ada salad, nanti juga berbagai macam buah-buahan itu tersedia di dalam kulkas, terus jenis minumannya juga variatif. Ya pokoknya pesan aku nih, kalau kalian lagi sarapan please banget jangan kalap. Karena aku sendiri tuh tipe orang yang lapar mata gitu guys, ngambilnya banyak tapi ujung-ujungnya cuma dicimit-cimit aja. Untungnya ada suami aku yang doyan makan, jadi ya alhamdulillah gitu, nggak mau bazir ya. Dan saran aku sih kalau misalnya emang udah waktunya sarapan pagi, mending kalian tuh langsung menuju ke resto deh guys. Soalnya kalau kalian gak buru-buru, kalian tuh ntar gak dapet tempat yang strategis. Asik. Oke, setelah sarapan nih guys, kita jalan-jalan lagi yuk, karena tenaga kita udah full lagi, kita udah full power. Kita akan jalan-jalan keliling pantai di masih area Kadina. Enaknya kalau nginep di sini tuh ada area berpasirnya guys. Jadi kalau kalian bawa anak kecil itu tuh kalian bisa main-main pasir di sini sambil sembari mandi ombak atau ya main ombak gitu tuh. Anak-anak kan seneng banget ya kalau misalnya main basah-basahan, main pasir gitu. Dan untuk orang dewasanya di sini juga ada area untuk main bola. Dan di sini tuh disediakan bola voli guys. Jadi kalian bisa main voli pantai. Kemarin itu aku nyoba ikutan main voli pantai dan ternyata itu sangat melelahkan guys. Lebih capek daripada main voli di lapangan biasa. Dan seperti inilah suasana kalau kita menginap di Kadina Glamping Dive and Resort. Untuk kalian yang lagi nyari rekomendasi tempat untuk menginap di daerah Anyer, aku sih saranin kalian harus nyoba nginep di sini karena memang ya fasilitasnya selengkap itu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.